Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang mengenal sudut. Nah, di sini ada beberapa contoh terbentuknya sudut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada seorang pemanah. Di sini terbentuk sudut A, kemudian orang yang sedang push up terbentuk sudut B, dan orang yang sedang memancing. Di sini terbentuk sudut C. Demikian juga sudut yang di bawah ini ada contoh yang lain lagi seperti pada laptop, pada kursi, dan pada meja biliar. Kemudian yang pertama berbicara tentang konsep sudut. Sudut itu terbentuk dari dua sinar garis yang saling bertemu. Artinya yang berpotongan di satu titik. Sehingga nanti komponen sudut itu nanti kalian mengenal kaki sudut, ada titik sudut, dan ada besar sudut. Nah, kemudian satuan sudut yang paling sering dipakai derajat, seperti ini lambangnya, seperti angka di atas, dan radian, disingkat dengan rad. Walaupun nanti ada satuan yang lain, misalnya dalam bentuk jam, menit, dan detik. Tapi yang paling sering dipakai adalah derajat dan radian. Nah, kemudian lambang sudut seperti ini, mirip dengan tanda kurang dari. Cuma kalau sudut di atasnya miring, kemudian kalau di bawahnya garisnya datar. Kalian lihat gambar di sini disajikan dua buah sudut ABC dan AOB. Perhatikan gambar yang sebelah kiri, ini adalah sudut ABC. Jadi sudut ABC ini terbentuk dari dua sinar garis, yaitu sinar garis AB, sinar garis BA, dan sinar garis BC. Kemudian dua buah sinar garis ini bertemu di satu titik, yaitu adalah titik B yang dinamakan dengan titik sudut. BA dan BC ini tadi dinamakan dengan kaki sudut. Jadi ada dua kaki sudut yang merupakan sinar garis. Kemudian ini adalah daerah sudut atau besar sudut yang bisa kita ukur, biasanya dalam satuan derajat. Kemudian untuk memberi nama sudut. Nah, nama sudut itu bisa berupa simbol atau bisa berdasarkan titik-titik yang dilalui oleh garis yang berpotongan. Kalau berdasarkan simbol, contohnya di sini ada alfa, ada beta, ada gamma. Dan bisa juga dengan memakai huruf alfabet, misalnya sudut A, B, C, dan seterusnya, tapi menggunakan biasanya huruf kecil. Kemudian kalau memberi nama sudut berdasarkan titik-titik, itu ada dua versi. Bisa menggunakan satu huruf, bisa menggunakan 3 huruf. Untuk lebih jelasnya, kita lihat gambar berikut. Nah, di sini menggunakan simbol sebelah sini. Yang pertama ini adalah sudut alfa. Kemudian sampingnya sudut G. Kemudian yang di bawahnya ini adalah sudut F. Nah, bagaimana kalau menggunakan dengan titik? Titik itu menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ini contohnya A, O, B. Kalau menggunakan satu huruf, maka tinggal kalian lihat titik potongnya. Tinggal kalian lihat titik sudut. Oh, berarti ini. Berarti sudutnya adalah sudut O. Kemudian kalau menggunakan 3 huruf, maka titik sudutnya letakkan di tengah. Makanya ada dua cara penyebutan untuk 3 huruf. Bisa A, O, B, bisa juga B, O, A. Yang ketiga yang kita bicarakan adalah hubungan antar sudut. Di sini nanti kita bahas tentang sudut berpelurus, sudut berpenyiku, dan sudut yang saling bertolak belakang. Yang pertama untuk sudut berpelurus. Nah, kalian lihat di sini sebelah kiri di sini antara sudut T dengan O itu saling berpelurus karena terbentuk garis lurus. Kemudian yang sebelah kanannya antara sudut X, sudut Y, dan sudut Z juga
membentuk sudut lurus. Nih, bentuk garis lurus. Intinya, kalau sudut itu berpelurus sesuai dengan kata lurus kan sudutnya 180 derajat. Berarti jumlahnya pasti 180 derajat. Sehingga yang sebelah kiri ini T ditambah O sama dengan 180 derajat. Kemudian sebelah kanannya X ditambah Y ditambah Z juga 180 derajat. Kita lihat di sini contoh soal yang pertama. Dari gambar di atas, perhatikan gambar ini. Tentukan besar sudut TOU. TOU, berarti yang sebelah kanannya berapa derajat? Kita lihat di sini, SOT ini merupakan garis lurus. Nah, kemudian di atas ini terbentuk dua sudut, yaitu yang kiri, sudut SOU dengan yang kanan sudut tadi TOU, berarti nanti jumlahnya karena berpelurus ini 180 derajat. Seperti ini, sudut SOU yang sebelah kiri ditambah sudut TOU sebelah kanan jumlahnya 180 derajat. Sedangkan SOU ini kan sudah tahu nilainya nih. Sudutnya adalah 50 derajat. 50 derajat. Sedangkan sudut TOU yang ditanyakan, kita tulis saja sudut TOU sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk mencari sudut TOU, tinggal kita kurangkan 180 derajat dikurang dengan 50 derajat. Berarti jawabannya sudut TOU adalah 130 derajat. Kemudian ada contoh yang kedua, masih sudut yang berpelurus. Perhatikan di sini yang ditanyakan adalah berapa besar sudut ACD. Ini juga saling berpelurus, berarti jumlah yang kiri, yang 2x ini ditambah dengan yang kanan, yang 3x tambah 30 derajat, itu semuanya sama dengan 180 derajat. Untuk mencari besarnya sudut ACD yang sebelah kiri yang 2x ini, berarti harus kita cari dulu nilai x-nya berapa derajat. Kita ulang sekali lagi, berarti sudut ACD ditambah sudut BCD, nanti jumlahnya 180 derajat. Seperti ini. Lalu kita masukkan angka-angkanya. Sudut ACD tadi adalah 2x derajat. Kemudian sudut BCD adalah 3x ditambah 30 derajat. Jumlah semuanya adalah 180 derajat. Ini sama artinya menjadi 2x derajat ditambah 3x derajat ditambah 30 derajat sama dengan 180 derajat. Yang ini kita tambah karena sejenis, ini sejenis dengan ini, berarti nanti dipindah ruas ke sebelah kanan menjadi dikurang 30 derajat sehingga menjadi 5x sama dengan 10 derajat dikurang 30 derajat. 5 ini diperoleh dari 2 ditambah 3 sehingga 5x sama dengan 150 derajat. Untuk mendapatkan nilai X, berarti tinggal kita bagi 150 ini dibagi dengan 5. Berarti X-nya nilainya sama dengan 30 derajat. Kemudian yang ditanyakan tadi kan besar sudut ACD yang nilainya adalah 2X. Lalu tinggal kita masukkan X-nya 30, artinya 2 dikali 30 derajat, sehingga 2 kali 30, maka jawabannya sudut ACD adalah 60 derajat. Nah, kemudian yang berikutnya adalah untuk sudut yang berpenyikuk. Kalian perhatikan gambar
ada di bawah gambar. Gambar yang sebelah kiri, kalian perhatikan di sini sudut AOC ini merupakan sudut siku-siku yang dibentuk dari sudut AOB dan BOC. Maka AOB ini merupakan penyiku dari BOC dan sebaliknya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan antara sudut AOB yang R, kemudian BOC yang S, maka jumlahnya pasti 90 derajat karena merupakan sudut yang saling berpenyiku. Demikian juga untuk sudut AOC ini kan terbentuk sudut siku-siku nih, berarti ketiga-tiganya ini antara AOD, DOB, dan BOC ini saling berpenyiku. Jadi ketiganya ini Z, Y, X kalau dijumlahkan ataupun dibalikkan Y tambah X tambah Y tambah Z, jumlahnya pasti 90 derajat. Nah, dikatakan bahwa sudut itu adalah saling berpenyiku atau nama lainnya adalah berkomplement. Kalian contoh di sini, jika nilai X pada gambar di atas adalah 34, maka tentukanlah nilai Y. Sudut ini saling berpenyiku nih, ada tanda ini. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan penjelasan Ibu berikut. Nah, di sini nilai X adalah 34. Berarti nilai X sudut BAC di sini adalah 34 derajat. Pertanyaannya, berapa besar sudut Y atau CAD atau DAC? Antara X derajat ditambah Y derajat, karena saling berpenyiku berarti pasti 90 derajat. Sedangkan X-nya tadi kan nilainya sudah 34, berarti ditambah Y sama dengan 90 derajat. Sehingga untuk mencari besarnya Y, tinggal kita kurangkan 90 dengan 34. Sehingga berarti nilai Y adalah 56 derajat. Kemudian contoh yang berikutnya, contoh yang keempat, tentukan besar sudut QPR. QPR berarti yang 10x ini pada gambar di atas. Keduanya ini juga membentuk sudut siku-siku, berarti saling berpenyiku, berarti antara SPR dengan QPR jumlahnya adalah 90 derajat. Jadi yang ditanyakan di sini adalah sudut yang ini, sudut QPR yang 10x, berarti kita cari dulu nilai X-nya berapa. Pertama kita tulis sudut SPR ditambah sudut QPR sama dengan 90 derajat karena saling lurus. Dari gambar tadi, SPR kan 8x dan PQR 10x. Kita masukkan, berarti 8x ditambah 10x itu sama dengan 90 derajat. 8x tambah 10x kan berarti 18x sama dengan 90 derajat. Berarti untuk mencari X tinggal kita bagi 90 dibagi dengan 18. 90 derajat dibagi dengan 18. Dan diperoleh berarti 90 dibagi 18, X-nya ketemu, nilainya adalah 5 derajat. Nah, baru, 5 derajat. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah sudut QPR atau yang nilainya 10x. Berarti X-nya diganti dengan 5. Nah, sehingga sudut QPR tadi kan sama dengan 10x. Berarti sama dengan 10 dikali dengan
5. Maka jawaban terakhir sudut QPR-nya adalah 50 derajat. Kemudian yang berikutnya, sudut yang saling bertolak belakang. Perhatikan di sini ada dua buah garis yang berpotongan di titik O, garis AC dengan BD berpotongan di titik O, sehingga terbentuk 4 buah sudut. 1, 2, 3, 4. Nah, jika dua buah sudut bertolak belakang, maka kedua sudut tersebut sama besar. Yang bertolak belakang di sini ada 2 pasang. Perhatikan. Yang kuning sepasang, yang abu-abu sepasang. Atas dengan bawah, kiri dengan kanan. Berarti atas dengan bawah besarnya sama, kiri dengan kanan besarnya sama. Berarti sudut antara COB sama dengan sudut DOA, atas dan bawah. Kemudian yang kiri, COD besarnya sama dengan AOB. Perhatikan di sini. Jadi kalau BOA nanti sama saja dengan AOB, terbalik tidak masalah kan? Ini untuk pasangan yang atas bawah, ini untuk pasangan kiri dan kanan, besarnya sama. Kemudian kita lihat contoh. Di sini ada gambar, ada sudut AOC yang diketahui yang besarnya 35 derajat. Pertanyaannya, tentukan besar sudut COB yang ini, besar sudut BOD yang ini, kemudian besar sudut AOD. Untuk sudut yang bertolak belakang, satu saja diketahui, maka ketiga yang lainnya bisa kita tentukan nilainya. Perhatikan di sini, berarti nilai yang ini sama nih. Oh, berarti sudut yang ini, yang BOD adalah 35 derajat. Berarti ini sudah diketahui. BOD-nya 35 derajat. Tinggal kita jawab untuk sudut yang AOD dan BOC. Kita perhatikan di sini, ini membentuk sudut lurus. Berarti AOC dengan BOC jumlahnya 180 derajat. Berarti untuk menjawab yang ini, tinggal kita kurangkan 180 derajat dikurangi 35 karena saling berpelurus. Ini tadi di garis lurusnya nih. Berarti sini 5, minta 1 kan 7, 7 kurang 3 berarti 4, di sini 1. Berarti nilai BOC atau COB yang ini adalah 145 derajat. Karena ini besarnya sama, berarti yang AOD ini juga 145 derajat. Contoh berikutnya, contoh 6. Nah, di sini juga konsep untuk sudut yang bertolak belakang. Perhatikan gambar, tentukan nilai X, Y, dan Z. Untuk mencari nilai X, perhatikan yang ini. Ini kan saling bertolak belakang, berarti nilainya sama. Oh, berarti 120 derajat itu sama dengan 2X. Atau lebih bagusnya, 2X sama dengan 120. Berarti untuk mencari X kan berarti tinggal 120 dibagi 2. Berarti ketemu 60 derajat. Berarti X-nya sudah ketemu 60 derajat. Sekarang untuk mencari nilai Y. Untuk mencari nilai Y, perhatikan yang ini. Berarti 3Y sama dengan 42 derajat. Berarti untuk mencari Y, berarti tinggal kita bagi 42 derajat dibagi 3. Berarti Y sama dengan 14 derajat. Untuk mencari nilai Z, perhatikan yang ini, berarti nilainya sama nih. Berarti 5Z tambah 3 sama dengan 60 derajat. 3-nya ini pindah ke sebelah sini, berarti nanti jadi 60 derajat dikurangi 3 derajat. Berarti 5Z sama dengan 65
derajat. Berarti untuk mencari Z tinggal kita bagi 65 derajat dibagi 5. Maka Z-nya sama dengan 13 derajat. Sehingga kesimpulannya X-nya 60 derajat, Y-nya 14 derajat, dan Z-nya 13 derajat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.